Arus balik pasca Lebaran selalu menyimpan cerita klasik yang berulang setiap tahunnya. Fenomena ini bukan sekadar kembalinya para pemudik ke tempat kerja, melainkan juga menjadi gerbang bagi ribuan wajah baru yang mencoba mengadu nasib di megapolitan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, pasca Lebaran 2026 ini, akan ada sekitar 10 hingga 12 ribu pendatang baru yang masuk ke ibu kota. Namun, di balik gemerlap lampu kota, tersimpan tantangan besar bagi mereka yang datang hanya bermodalkan nekat. Jaminan rasa aman karena adanya keluarga yang lebih dulu menetap menjadi magnet utama. Namun, realitanya tidak selalu semudah bayangan. Minimnya lapangan pekerjaan, upah rendah, serta fasilitas yang terbatas di daerah asal, memaksa banyak orang untuk melakukan urbanisasi. Banyak dari mereka yang mengakui bahwa mencari kerja di Jakarta kini menjadi gampang-gampang sulit. Istilah "orang dalam" masih menjadi momok bagi para pencari kerja mandiri. Persaingan pun semakin ketat dengan melonjaknya jumlah lulusan baru atau fresh graduates di tengah isu inflasi yang membayangi ekonomi nasional. Meski Jakarta tetap menjadi tujuan utama karena perputaran uangnya yang besar, data menunjukkan tren penurunan jumlah pendatang dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2023 terdapat lebih dari 25.000 pendatang baru, angka ini terus menyusut hingga diprediksi hanya mencapai 12.000 orang pada tahun ini. Menyikapi hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov tidak akan menggelar operasi justisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, Jakarta kini lebih selektif. Kota ini mensyaratkan kapasitas dan kapabilitas. Tanpa keahlian, pendatang baru dikhawatirkan hanya akan menjadi beban sosial bagi ibu kota. Sosiolog memperingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memperparah penyempitan ruang hidup. Di beberapa wilayah seperti Jakarta Pusat, tingkat kepadatan bahkan mencapai hampir 50.000 jiwa per kilometer persegi. Daya dukung alam Jakarta sudah terlampaui. Dampaknya nyata, menjamurnya kawasan kumisdat atau pemukiman kumuh, miskin, dan padat. Lebih jauh lagi, jika para pendatang ini tidak terserap oleh lapangan kerja, risiko peningkatan angka kriminalitas menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Sektor informal biasanya menjadi pelarian utama bagi mereka yang memiliki keterampilan terbatas. Menjadi perantau di Jakarta menuntut persiapan yang matang, bukan hanya mental dan finansial, tapi juga administrasi dan keahlian. Jakarta adalah kota dengan biaya hidup tinggi dan kompetisi yang tanpa ampun. Pastikan Anda siap beradaptasi sebelum melangkah, agar mimpi di ibu kota tidak berakhir menjadi beban. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.